Saudara, setelah sukses mengawal proses pelaksanaan pemilihan presiden dan juga wakil presiden serta anggota legislatif 2024, Kompas TV yang tengah merayakan hari ulang tahun ke-13 kembali mengawal Pilkada Serentak 2024. Bagaimana kesiapan tim Kompas TV yang tersebar di berbagai penjuru tanah air? Kita akan bahas bersama dengan perwakilan Kepala Biro Kompas TV di Jawa Barat, ada Nugroho Iman Santosa, Kepala Biro Kompas TV Jawa Timur, ada Wahid Mukaidori, dan juga Kepala Biro Kompas TV Sulawesi Selatan, ada Maya Oktaria. Assalamualaikum, apa kabar Kang Nugi, Cak Wahid, dan juga Mbak Maya? Waalaikumsalam, Maidop. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, Maidop. Oke, saya punya kesempatan nih untuk ngobrol-ngobrol dengan para kepala biro yang mewakili beberapa daerah yang kemudian nanti akan menyelenggarakan pilkada serentak dan juga melakukan peliputan termasuk juga debat. Nah, kalau kita lihat, saya mau ke Kang Nugi dulu. Ya. Geliat masyarakat menghadapi pilkada serentak sejauh ini bagaimana Kang Nugi di sana kalau di Jawa Barat? Begini Maidop, sebelumnya kemarin kita saksikan bahwa drama-drama terutama di pemilihan di pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat itu kan menimbulkan dua kali plot twist lah yang kira-kira membuat orang menunggu sampai keluar hasilnya di menjelang tengah malam yang akhirnya memunculkan 4 pasangan calon yang seperti kita ketahui, yaitu ada Deddy Mulyadi dengan Erwan Setiawan, kemudian ada Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie, kemudian ada Acep Adang dengan Gita, serta yang terakhir itu adalah JJ dengan Ronald. Nah, dari situ kita sudah melihat bahwa sebetulnya dinamikanya masih cukup dinamis, dan sebelumnya dari tidak terasa jadi mulai terasa hangat di Jawa Barat. Tapi begini, Maidop, kalau untuk Jawa Barat sendiri, sering kita lupa bahwa pemilu itu adalah sebuah proses pesta demokrasi yang melibatkan 3 hal, yaitu peserta kontestan, penyelenggara, dan pemilih. Nah, kadang-kadang yang tidak tersentuh itu adalah pemilihnya gitu. Seperti kalau boleh saya cerita, seperti lagunya Lyodra yang lagi hit sekarang gitu ya. Kasihan itu pemilih ini, sebenarnya aku siapa, tadi anggap, tapi ada yang dicari hanya 5 tahun sekali. Jadi kita mau tidak mau, kita harus juga fokus ke sana. Untuk memberikan pemahaman ke masyarakat, ke publik. Kebetulan di Jawa Barat ada 16 kontributor kita untuk mengawal 20 pilkada serentak di 27 kabupaten di kota. Jawa Ditambah Barat. 1 biro lagi, kita ada biro ditambah ada 1 biro lagi di Sukabumi. Sehingga saya rasa ini merupakan tantangan juga buat kita untuk bisa menghadirkan informasi yang terkini, yang tercepat juga, tapi yang jelas harus tetap independen dan terpercaya. Oke, Itu apalagi kalau di menjadi Bandung Raya tantangan ini banyak teman-teman. artis ya bertaburan bintang di sana di Bandung Raya. Betul. Jadi sorotan banget ya. Oke. Betul, ya. Oke. Dari Kang Nugi kita mau pindah nih ke daerah yang ada 3 Serikandi setelah berbulan-bulan ini. Cak Wahid, katanya kalau di Pilkada Jawa Timur ini bakal lawan kota kosong, Tri Risma hari ini Emil Dadak, ternyata ada kejutan juga. Nah, bagaimana ngelihat masyarakat di sana untuk menyambut Pilkada serentak? Menariknya dibanding Jawa Barat adalah Jawa Timur karena calonnya semuanya adalah Serikandi. Perempuan-perempuan hebat di Indonesia yang berasal dari Jawa Timur, dan mereka memang sudah punya nama yang cukup kuat. Tugas Kompas TV adalah bagaimana pemilu Pilkada 27 November nanti itu betul-betul berlaku secara adil, jujur, pelaksanaannya juga pelaksananya secara konstitusional, dan yang paling penting adalah pemilu itu bisa mengawal aspirasi rakyat, mengawal aspirasi masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Itu saya kira yang lebih penting. Jangan sampai nanti pemilu hanya menjadi sebuah seremonial demokrasi, tapi betul-betul menjadi real demokrasi, membawa aspirasi masyarakat. Dan saya yakin berdasarkan data pemilih yang antusias sekali untuk mengikuti Pilkada 27 November mendatang cukup baik, cukup antusias sekali. Mudah-mudahan nanti partisipasi pemilih pada hari H juga bisa sama ketika ada sekitar 33 juta warga Jawa Timur yang akan memilih
pemimpin 5 tahun ke depan dan termasuk akan memilih bupati wali kota di seluruh Jawa Timur nanti, Maidop. Jadi bukan hanya untuk pilgub ya. Nah, saya mau ke Mbak Maya nih, Mbak Maya. Tadi kan kalau kata Kang Nugi kan yang paling penting dalam pilkada ini adalah peserta, kemudian penyelenggara dan pemilih. Kalau di Sulawesi Selatan, kalau untuk pilkada bukan hanya soal pilgub, bagaimana nih antusias masyarakat menyambut pilkada pemilihan gubernur, pemilihan wali kota, dan juga untuk pilkada serentak yang ada di Sulawesi Selatan? Baik, Maidop. Di Sulawesi Selatan ini memang selalu warganya ini sangat sukacita lah menyambut pemilihan kepala daerah mereka karena ya itu tadi mereka kan mau mencari pemimpin mereka ini siapa gitu kan yang akan mereka memimpin mereka untuk 5 tahun ke depan. Jadi kalau untuk dibilang antusias, sangat antusias, tapi juga ada kejutan-kejutan juga seperti yang terjadi di Jawa Timur misalnya tadi, bahwa yang tadinya ada rumor ada di pemilihan gubernur ada kota kosong, ternyata begitu beberapa hari menjelang pendaftaran tiba-tiba ada nama nih gitu kan, yang nama ini tentu saja juga dikenal oleh masyarakat luas gitu karena telah memimpin sebelumnya di Kota Makassar. Jadi cukup dinamis ya kalau di Makassar dan Sulawesi Selatan ya, karena yang tadinya dikatakan ada beberapa kota kosong tapi ternyata di menit-menit akhir, di last minute itu ada gitu kan, ada ternyata kandidat-kandidat yang muncul gitu mendaftar di KPU kabupaten, kota ataupun di provinsi kemarin. Seperti itu, Medop. Oke. Kalau begitu kita mau bahas soal, karena ini masih dalam rangkaian hari ulang tahun ke-13 ya Kompas TV, bagaimana kita menjaga independensi dan juga netralitas kepada tim di lapangan saat meliput pilkada, dan juga ada liputan-liputan khusus mungkin yang dibuat oleh tim liputan di daerah. Mungkin Mbak Maya dulu. Ya, kalau untuk di Kota Makassar ya, Biro Makassar khususnya, kita ini sudah mengawal seluruh tahapan yang ada di KPU, provinsi dan kota, dan juga kabupaten kota. Mengingat kita kan juga punya kontributor nih ke yang mengawal semua tahapan dari awal, dari mulai ya kemarin pendaftaran kemudian sampai hari ini gitu. Jadi keterlibatan kita dan kemudian untuk menjaga netralitas ya kita harus tahu bahwa Kompas TV ini kan independen dan dipercaya gitu. Jadi itu yang selalu teman-teman bawa untuk ketika liputan tidak ke kiri, tidak ke kanan begitu kan, Medop, dan tetap memberikan porsi yang seimbang. Jadi untuk misalnya ada kandidat yang kebetulan kita wawancara, ya otomatis kita harus memberikan porsi yang sama juga dong. Kalau dibilang program khusus ada gitu, jadi ada talk show yang mulai kita lakukan gitu untuk mengundang para bakal calon ini yang kemarin sudah melakukan pendaftaran gitu kan, ketika misalnya nanti mereka memimpin seperti apa gitu loh, apa yang mereka mau ubah gitu, misalnya seperti di Makassar gitu, apa yang mereka mau bangun saat ini untuk 5 tahun ke depan, seperti itu, Medo. Oke, dari Mbak Maya saya mau ke Cawahid ini kan cakupannya luas sebenarnya untuk pilkada yang ada di Jawa Timur. Bagaimana kemudian supaya bisa mengatur semua peliputan bisa diambil, bisa digarap, kemudian juga bisa ditayangkan, menjaga independensi kita, dan juga mungkin ada program-program khusus, liputan khusus nanti mungkin untuk bisa melihat langsung kegiatan mungkin dari peserta yang akan mengikuti pilkada? Ya, Maidop. Kompas TV saya kira bukan yang pertama menjadi televisi yang mengawal pemilu, karena sudah beberapa kali dan terbukti Kompas TV adalah benar-benar independen karena tidak terafiliasi dengan partai politik manapun. Semua wilayah tentu tercover karena mereka juga punya hak untuk disiarkan, sekalipun kami juga punya hak untuk memverifikasi, mengkonfirmasi, kemudian juga meng-cross check data. Itulah bedanya adalah media baru, medsos, dengan media kita sebagai media mainstream yang tentu punya kaidah jurnalistik yang harus kita lindungi, sehingga informasi yang kita
sampaikan kepada publik, kepada calon yang memang layak betul-betul bisa tayang itu sesuai dengan kaidah jurnalistik yang berimbang, yang cover both set, semua punya hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi sebuah berada di ruang Kompas TV. Saya kira sebagai TV berita kita wajar punya program-program khusus, baik itu di tingkatan regional Jawa Timur maupun di pusat, apalagi televisi Kompas kita ini, Kompas TV ini adalah televisi jaringan yang tentu kita punya induk jaringan yang punya sistem yang harus sama dengan daerah-daerah yang lain untuk bagaimana betul-betul mengawal yang tadi sudah disampaikan oleh teman kita dari Jawa Barat, baik pengawal penyelenggaranya maupun partisipasi masyarakatnya, biar semuanya smooth menjadi sebuah demokrasi yang memang damai dan santai dan itu penuh makna. Semangatnya ada ya sejak pilkada serentak dari 2015 kemarin Cak Wahid. Baik, saya mau ke Kang Nugi terakhir ini. Kalau kita lihat Jawa Barat ini kan banyak surprise-nya dari awal begitu ya. Banyak kejutan-kejutannya termasuk juga banyak bintang yang bertaburan di Bandung Raya. Bagaimana ini bisa mengatur tim liputan, kemudian juga beritanya kemudian semuanya bisa tercover dan juga menjaga independensi. Bagaimana apa yang sudah dipersiapkan kepada tim nanti yang akan bekerja di lapangan? Iya, Maidop. Di tengah banyaknya bintang, artinya banyak selebritas yang maju di pilkada, baik itu di tingkat provinsi ataupun kabupaten kota, kita punya beberapa hal yang memang kita lakukan beberapa kali dan bukan hanya di pilkada serentak ini, di pilkada 5 tahun yang lalu pun demikian. Kita ada tim yang memang mengawal ke masing-masing pasangan calon, melihat aktivitasnya, kemudian memberitakan, menuliskan narasi dan mengambil gambar untuk kemudian kita kompilasi, kemudian kita lihat bahwa posisi masing-masing ada di mana dan sebagainya. Dan beruntung juga kita punya rumah pilkada karena semua aktivitas itu bisa tertampung juga di rumah pilkada. Terkhusus juga kepada penyelenggara pemilu yaitu KPU Jawa Barat dan mungkin kabupaten kota, kita di daerah atau di Bandung Raya, kita meminta para penyelenggara pilkada itu juga untuk hadir, untuk bisa menjelaskan tahapan, untuk bisa menjelaskan mekanisme, untuk bisa menjelaskan apa saja yang dikerjakan penyelenggara pemilu untuk menghadapi 27 November 2024 lah nanti ketika masyarakat akan melaksanakan pesta demokrasi di pilkada serentak ini. Artinya kita berusaha sebisa mungkin, semampu kita untuk terus mengabarkan, untuk terus memberitakan, untuk terus menginformasikan semua rangkaian kegiatan yang melibatkan tiga pihak tadi. Ada penyelenggara, ada peserta atau kontestan, dan pemilih yang terpenting. Agar mereka tidak memilih kucing di dalam karung di tanggal 27 November nanti, Maidop. Oke, semangatnya masih sama, terutama di sekarang ya, di peringatan hari ulang tahun ke-13 Kompas TV, dan juga kita sudah mulai mendekati gelaran pilkada serentak pada 27 November nanti. Semangat untuk tim yang ada di lapangan, bekerja sesuai dengan hati nurani, kemudian juga tetap menjaga independensi karena kita Kompas TV independen terpercaya. Terima kasih Kang Nugi sudah bergabung bersama kami dari Bandung, dan sebelumnya ada Cak Wahid dari Surabaya, Jawa Timur, dan juga ada Mbak Maya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sehat selalu, para senior. Terima kasih, Maido.